Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat malam. Kita berkumpul lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita melanjutkan topik dari minggu yang lalu, yaitu Yesus yang lain. Ini adalah sesi yang keempat. Oke, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur malam hari ini. Terima kasih untuk keadaan kami, kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami, biar kami manfaatkan untuk kami belajar terus, berjuang terus bagaimana kami mengisi pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami semakin diubahkan terus, makin hari makin sempurna. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan, supaya kami bisa belajar kebenaran-Mu dan kami mengerti apa yang kami perbincangkan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Sudah kelihatan ya. Malam hari ini ada 5 topik yang akan kita bahas. 5 bab ya. Yang pertama, mengikut Yesus tanpa salib. Ini tentu Yesus yang lain ya. Yesus yang lain itu mengajarkan bahwa mengikut Yesus itu tanpa salib. Jadi enak, nyaman gitu ya. Nggak ada penderitaan. Kemudian tentang anak yang sah. Bagaimana kita belajar yang sah itu, bagaimana ada anak yang sah, ada yang tidak sah tentunya ya. Kemudian tidak bisa bersalah. Yang keempat tentang ikut menderita. Dan yang kelima, doa yang dikabulkan. Ini apa maksudnya yang doa dikabulkan ya? Oke, kita masuk saja langsung di topik yang pertama, yaitu mengikuti Yesus tanpa salib. Nah, dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23 tentang Petrus yang dihardik Tuhan Yesus karena menghalangi dirinya ke Yerusalem. Nah, Petrus ini rupanya telah menerima masukan dalam pikirannya mengenai konsep Mesias yang salah. Ya, sehingga dalam pikirannya Petrus ini memiliki pikiran tuh seperti orang-orang Yahudi yang mau menjadikan Yesus sebagai juru selamat duniawi untuk hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah, inilah yang disebut Yesus yang lain. Jadi Petrus itu mengharapkan Tuhan Yesus bakal menjadi raja duniawi, menyelamatkan orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Nah, iblis itu menyusupkan idenya dalam diri Petrus untuk merusak pekerjaan dan visi Tuhan. Jadi nggak cocok. Nah, melalui hal ini kita mengetahui betapa berartinya dan pentingnya konsep-konsep yang ada dalam pikiran seorang. Jadi kita tahu ya bahwa seseorang itu kan dikendalikan oleh pikirannya. Ketika pikirannya salah, maka apa yang dilakukan jadi salah gitu. Makanya kita perlu belajar kebenaran firman Tuhan supaya pikiran kita ini benar gitu ya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat yang keempat. Perhatikan kata mulut Allah. Hal itu berarti kebenaran yang murni dari mulut Allah, dari hati Allah. Jadi bukan dari konsep manusia, bukan dari pikiran-pikiran iblis, tetapi harus dari pikiran atau dari hati Allah, yang keluar dari mulut Allah. Iblis merasuk dalam diri seseorang bukan hanya ditandai dengan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti menjerit, menelanjangi diri, dan lain sebagainya, melainkan masuk dalam pikiran yang menjadi landasan dalam bersikap hidup. Nah ini ya, jadi iblis atau setan atau roh jahat yang masuk ke dalam seseorang itu iblis atau roh jahat kelas kopral gitu. Tetapi kalau yang kelasnya jenderal itu yang itu merasuk dalam pikiran. Ini yang susah diusir. Kalau yang mendelik-delik, yang manifestasi itu mah gampang diusirnya gitu. Nah yang begini yang lebih susah, sangat susah karena dia bertahan dalam pikiran, menguasai pikirannya.
Hal ini sudah cukup membuat iblis menguasai seluruh kehidupan seseorang. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia setiap hari, seluruh tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh pikirannya. Ya, karena pikiran itu menguasai manusia itu, dikendalikan oleh pikiran. Juru bicara Yesus yang lain mengajarkan bahwa menjadi orang percaya tidak perlu menderita. Yang sama artinya dengan tidak perlu memikul salib. Ya, ini yang mengajarkan Yesus yang lain itu begitu. Pikiran duniawi sudah merasuk dalam diri mereka sehingga mereka tidak pernah mau mengerti bahwa bagaimanapun juga setiap orang percaya harus memikul salib seperti yang telah dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya mereka sering mengemukakan bahwa Allah akan memelihara, menjaga, memberkati, tidak akan mengecewakan karena keadaan mereka selalu ada jalan keluarnya, membuat orang Kristen menjadi kepala bukan ekor. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada orang Kristen dan lain-lain, ya. Kita tentu sering mendengarlah kalau yang dipromosikannya begitu ya. Nah, itu Yesus yang lain tuh. Kau akan menjadi kepala bukan ekor. Kekayaan bangsa-bangsa akan pindahkan kepadamu. Wah, enak ya. Gak usah kerja, gak usah cari uang. Wah, jadi kepala bukan ekor gitu ya. Nah, ini Yesus yang lain tuh. Miskinnya pemahaman terhadap kebenaran membuat banyak orang menjadi bodoh. Mereka tidak dapat mengerti Yesus yang asli. Ajaran salah yang menyesatkan banyak orang sekarang justru lebih banyak beredar dan populer, ya, karena mengenakan telinga gitu loh. Jadi pasti populer, tapi kalau kalau di Rehoboth kan yang diajarkan tanggung jawab, hidup kudus. Waduh, berat. Mana mungkin manusia hidup kudus? Nah, udah susah jadinya. Nabi-nabi palsunya pun juga mendapat kesempatan banyak berkhotbah di berbagai media karena memiliki modal finansial dan relasi yang cukup. Orang-orang seperti di atas ini sejatinya berurusan dengan Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan kemuliaan diri sendiri. Dan banyak orang yang mengaku hamba Tuhan mendukung cara berpikir yang salah ini karena mereka memiliki Yesus yang sama, yaitu Yesus yang lain. Cara beragama Kristen seperti ini sudah menjadi ukuran umum atau standar yang benar menurut mereka. Ini menurut mereka ya. Nah, kebanyakan orang Kristen hari ini hidup dalam model kekristenan seperti itu, yaitu kekristenan tanpa salib. Jadi nyaman di bumi. Ya, ketika nyaman di bumi tentu tentu akan bermasalah karena kita tidak merindukan lagi langit baru, bumi baru. Karena di bumi nyaman begitu ya. Oke, sekarang tentang anak yang sah. Anak yang sah. Berbicara mengenai anak-anak Allah, kita perlu meninjau Yohanes 1 ayat yang ke-12. Bunyinya begini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata kuasa yang berasal dari teks aslinya adalah exousia, itu berarti hak istimewa yang membuat orang memiliki fasilitas untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi exousia itu kuasa ya untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi belum otomatis menjadi anak Allah, tetapi itu diberi privilege supaya, yaitu ada kata supaya ya, saya merahin di situ ya, supaya menjadi anak-anak Allah. Berarti belum menjadi anak-anak Allah. Masalahnya adalah apakah setiap orang Kristen adalah anak-anak Allah yang sah? Bagaimana sebenarnya seseorang pantas disebut anak Allah? Dalam Roma pasal 8 ayat 14, Alkitab mencatat bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah berarti bukan anak-anak Allah. Otomatis ya. Ini kan kalimatnya begitu. Yang dipimpin adalah anak Allah. Berarti kalau tidak dipimpin ya bukan gitu kan.
Kita adalah orang yang sungguh-sungguh beruntung karena kita menjadi orang yang terpilih untuk bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak mendukakan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam diri kita. Jadi ketika kita mengaku percaya, kita diberi hak, diberi privilege, diberi eksosia tadi. Nah, salah satunya adalah ini. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak mendukakan Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam diri kita. Jangan sampai peristiwa dalam Kejadian pasal 6 terulang lagi. Kejadian pasal 6 itu manusia itu ya tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, selalu hidup dalam kedagingan, sehingga Roh Allah mundur. Ya, kalau kita baca detailnya di Kejadian pasal 6. Inilah yang disebut sebagai menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus berarti menolak karya Roh Kudus yang menuntun orang Kristen untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Jadi menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi nggak bisa disebut anak-anak Allah. Kuasa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 tidak otomatis membuat orang Kristen menjadi anak-anak Allah yang sah. Kuasa itu diberikan supaya, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang sah. Jadi kalau seseorang tidak memanfaatkan kuasa itu, seseorang tidak pernah menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak Allah berarti berkarakter seperti Allah. Inilah panggilan sebagai orang percaya, yaitu sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Orang yang tidak memiliki karakter seperti Bapa tentu saja tidak pantas menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Wajar ya kalau kita secara keturunan aja, secara fisik kita hidup di bumi, karakter kita tuh mirip dengan orang tua. Ya, mirip. Jadi karena sifatnya menurun. Nah, sekarang kalau kita tidak memiliki karakter Bapa di surga, ya jangan mengaku-ngaku anak Allah. Gitu aja. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 8 terdapat kata anak-anak gampang. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8 ya. Nah, dalam teks aslinya itu anak gampang di sini adalah notos. Sering ya, kita sering dengar lah kalau kata ini ya. Yang berarti anak tidak sah atau illegitimate son. Kata ini juga berarti anak haram, bastard. Dalam teks Yunani selain kata notos ada juga kata huios. Ya, ini juga sering disebut-sebut ya. Yang artinya anak yang resmi, anak yang sungguh-sungguh memiliki pertalian keluarga atau anak yang sah. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan bagi Yesus yang adalah anak Allah. Pada waktu seseorang dengan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, ia diberi kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah. Ini belum tentu membuat dia sudah sah sebagai anak-anak Allah. Ia masih berstatus notos, yang artinya anak-anak yang belum atau tidak sah. Jika kemudian ia memanfaatkan kuasa atau hak itu, maka ia bertumbuh menjadi anak-anak Allah yang sah. Tanpa respon, seseorang tidak akan menjadi anak-anak Allah yang sah. Paulus juga berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi sebetulnya gini ya, kita ini awalnya tuh notos, atau anak yang tidak sah, anak gampang. Nah, kita ditebus oleh darah Yesus, diberi kuasa, diberi eksosia. Nah, ini harus direspon. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai satu saat kita ini berubah statusnya dari notos menjadi huios, anak Allah yang sah, begitu ya. Sekarang tentang tidak bisa bersalah. Ini maksudnya Yesus ya. Karena Yesus ada pendapat bahwa Yesus itu tidak bisa bersalah. Nah, ini Yesus yang lain adalah anak manusia yang tidak dapat berbuat dosa. Ini pendapat tentang Yesus yang lain ya. Anak manusia yang tidak dapat berbuat dosa. Sedangkan Yesus yang benar, yang asli, anak manusia itu bisa berbuat dosa tetapi tidak berbuat dosa.
Jadi bisa berbuat dosa tetapi tidak berbuat dosa. Tetap suci, tetap kudus ya. Kebenaran ini juga sangat bertalian dengan pertaruhan kita sebagai pengikutnya yang harus meneladani sikap hidupnya. Kalau dikatakan bahwa Yesus tidak bisa berbuat dosa atau melakukan satu kesalahan, hal ini bukan menyangkal kealahannya, juga tidak bermaksud merendahkan derajat Yesus dan melecehkannya. Ketika orang berpandangan bahwa Yesus dirancang tidak bisa bersalah, itu justru sebuah pelecehan. Jadi terbalik ya. Ketika kita memandang, wah, Tuhan Yesus itu tidak bisa bersalah, justru itu melecehkan. Sebab seakan-akan semua pergumulan Yesus itu dikisahkan dalam Injil adalah sandiwara. Lah Tuhan Yesus kan nggak bisa bersalah, jadi turun ke dunia cuma sandiwara belaka dong. Perjuangannya cuma action doang. Nah, itu justru jadi melecehkan. Tanpa perjuangan, nah kan jadi nggak adil. Lah Tuhan Yesus bisa tidak berbuat dosa, sedangkan kita dituntut untuk tidak berbuat dosa. Ya nggak adil dong. Terkesan bahwa pergumulan menyelamatkan manusia bukan sesuatu yang diperjuangkan dengan berat dan serius. Jadi cuman acting doang gitu ya. Sebab Yesus pasti menang sesuai dengan skenario-nya. Jadi Tuhan Yesus cuma turun ke dunia disalib gitu ya. Kemudian dia balik lagi ke surga begitu ya. Semua terkesan hanya main-main seperti sebuah sandiwara yang telah disusun alur ceritanya. Sebagai pribadi yang agung, Allah tentu tidaklah demikian. Itu sandiwara belaka, tapi kenyataannya tidak begitu. Kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa, dia tidak bisa menjadi pokok keselamatan, aitios. Bagi mereka yang taat kepadanya, pokok keselamatan artinya mengubah manusia menjadi seperti dia, yang bisa taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Taat kepada Yesus berarti mengikuti jejaknya. Bagaimana Yesus bisa menjadi pokok keselamatan kalau ia tidak berkeadaan seperti manusia pada umumnya? Jadi Yesus itu kan turun ke dunia tuh disamakan dengan manusia, ya. Jadi dia menanggalkan keilahiannya sehingga dia disamakan dengan manusia begitu ya. Sehingga dia bisa menjadi pokok keselamatan. Kalau Yesus tidak bisa berdosa, niscaya iblis tidak akan mencobainya dengan gencar. Nah ini juga ya, kalau misalnya Yesus tidak bisa berbuat dosa, ya ngapain iblis mencobai? Udah pasti menang begitu kan. Nah iblis mencoba ini berarti bahwa Yesus itu ada kemungkinan bahwa Yesus itu juga bisa jatuh dalam dosa. Ketika lengah, dicobai, nah ada kemungkinan. Nah puncak pencobaan yang dialami Yesus adalah ketika ia merasa bahwa Bapaknya meninggalkan dia. Tetapi ia tetap menaruh percaya kepada Bapaknya sehingga ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Kalau kita baca di Markus pasal 15 ayat 34-37 itu kan, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, begitu ya. Nah ini Yesus dapat mengatasi semua pencobaan yang dialaminya dan tampil sebagai pemenang gitu ya. Walaupun seketika gitu ya, waktu itu merasa meninggalkan Bapaknya, meninggalkan dia, tetapi ia tetap menaruh percaya kepada Bapa. Dan itulah Yesus bisa tampil sebagai pemenang. Yesus juga tidak akan berdoa dengan ratap tangis kepada Dia yang sanggup melepaskannya dari maut kalau ia tidak bisa berbuat dosa dan gagal melakukan tugas Bapa. Ini berarti semua pergumulan yang dihadapinya adalah sandiwara semata-mata. Dan dengan demikian Allah adalah penipu. Namun yang benar, ini ya, semua berlangsung melalui suatu pergumulan yang nyata, bukan sandiwara. Jadi Tuhan Yesus itu menderita, benar-benar menderita. Bukan action doang gitu ya, di atas kayu salib. Menderita, darah menetes keluar begitu. Bukan acting doang, tuh beneran. Sejatinya kalau kita
memandang bahwa Yesus tidak berbuat dosa, hal itu tidak membuat kita kurang menghormati Yesus atau bentuk pelecehan terhadap dirinya yang maha agung. Justru sebaliknya, kita jadi lebih menghormati dan mengaguminya. Kita bersyukur atas perjuangan yang hebat dan kesetiaan serta kegigihannya dalam menyelesaikan tugas penyelamatan dunia yang dipercayakan Bapa kepadanya. Justru karena ini adalah sebuah realitas, kita lebih menghormati dan mengagumi perjuangannya yang begitu hebat. Itu membuat kita mengagumi Tuhan Yesus sudah menang begitu ya. Oke, ini topik yang keempat, ikut menderita. Yesus yang lain tidak mengajak orang percaya menderita. Jadi yang diajarkan adalah kenyamanan. Bahkan mengikuti Yesus tidak perlu mengalami penderitaan maksudnya. Namun Yesus mengajak orang percaya untuk menderita bersama dengan Dia. Penderitaan mendatangkan kemuliaan. Jadi semua orang percaya yang hendak dimuliakan bersama dengan Yesus pasti mengalami penderitaan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-18, Paulus mengatakan bahwa penderitaan yang orang percaya alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita alami nanti. Pernyataan ini menandaskan bahwa penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Dengan pernyataan ini, Paulus hendak meneguhkan hati orang percaya agar tetap bertahan dalam penderitaan, agar kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi orang percaya yang setia tetap menjadi bagiannya. Jadi harus bertahan dalam penderitaan. Jangan sampai tidak setia ya. Dalam Roma 8 ayat 17, Alkitab berkata bahwa kita akan mewarisi janji-janji Allah yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Janji-janji itu adalah kemuliaan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus dan orang percaya. Jadi ketika Tuhan Yesus memerintah, nah kita juga ikut memerintah, begitu ya. Kemuliaan kekal menuju kepada kebahagiaan atau kenyamanan hidup dalam keabadian. Memang sering hal ini menjadi komoditi para rohaniawan untuk mencari keuntungan dari umat atau sejajar dengan penggunaan fakta neraka untuk mengancam umat supaya memberi perhatian kepada perkara-perkara rohani. Dan ujungnya ternyata supaya bisnis rohaniawan tidak sepi. Jadi gereja dijadiin bisnis. Salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah penderitaan demi keselamatan orang lain. Salib kita masing-masing juga kita pikul demi keselamatan sesama. Semua orang percaya harus memiliki salibnya sendiri. Tentu saja sebelum kita memikul salib, kita sendiri harus telah mengalami keselamatan. Sebenarnya kalau seseorang benar-benar mengalami keselamatan, ia pasti mengusahakan agar orang lain juga mengalami keselamatan. Banyak orang yang tidak berjuang untuk selamat karena memang dirinya juga belum diselamatkan, sehingga dia tidak mengusahakan keselamatan bagi orang lain gitu ya. Orang yang sudah mengalami keselamatan akan mengisi hidupnya selain terus berusaha mengerjakan keselamatannya, yaitu bagaimana menjadi anak Allah yang sempurna atau ideal, juga mengusahakan orang lain mengalami kesempurnaan. Untuk melakukan ini, semua milik dipertaruhkan atau dikorbankan, baik tenaga, waktu, pikiran, harta, dan lain sebagainya. Semua ini dilakukan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Apa yang ditaburnya tidak akan sia-sia. Ia akan menuai di kekekalan. Itulah sebabnya ia memandang penderitaan yang dialami sebagai karunia. Jadi memandang penderitaan itu, penderitaan karena mengikut Tuhan, itu sebagai karunia. Nah, kata karunia artinya pemberian yang sangat berharga. Ternyata tidak banyak orang yang menjadi umat pilihan Allah yang benar-benar terpilih.
mengerti kebenaran, dan hidup dalam kebenaran itu. Jadi cuma sekedar jadi orang Kristen aja, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Ini topik yang terakhir, doa yang dikabulkan. Ini pernah saya khotbahkan ya, tanggal berapa nih, berapa bulan yang lalu. Tapi saya pernah mengkhotbahkan ini. Doa yang dikabulkan. Yesus yang lain selalu mengabulkan doa. Ya, yang diajarkan begitu. Pokoknya mintalah maka akan diberikan kepadamu gitu ya. Dia akan memberikan apa yang diminta orang, tetapi Yesus yang benar ya, tidak mudah mengabulkan doa. Nah, ini ayatnya sama juga, cuman menerjemahkannya atau ya mengambil pengertiannya salah. Yesus mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Perhatikan kalimat akan diberikan. Itu tidak dikatakan akan dikabulkan. Itu diberikan dengan dikabulkan beda ya. Dalam teks aslinya diberikan itu adalah dotesetai. Nah, dalam bahasa Inggris frasa ini diterjemahkan it shall be given, diberikan. Bukan berarti selalu pasti dikabulkan. Dalam teks bahasa Yunani, kalau dikabulkan itu genestai. Ya, jadi bukan dotesetai, tapi genestai. Jadi ketika kita mengerti, kita pelajari lebih dalam teks asli, ternyata beda. Nah, genestai ini berasal dari kata ginomai. Kata ini berarti dipenuhi atau diperkenankan. Ya, itu tidak digunakan kata genestai, tetapi dotesetai. Akan diberikan. Nah, harus dipahami bahwa apa yang diberikan belum tentu apa yang kita minta. Namun yang jelas Allah Bapa pasti merespon doa kita. Jadi merespon. Ya, seperti seorang anak kecil minta sama mamanya, "Ma, minta pisau." Direspon apa didiemin? Atau diberikan? Nah, diberikan pasti tidak. Tetapi direspon gitu ya. Jangan, nggak boleh, bahaya begitu ya. Nah, itu direspon. Tapi kan tidak dikabulkan. Ini minta pisau, dikasih pisau, ya bahaya gitu ya. Nah, itulah. Kita mesti ngerti di situ. Direspon pasti. Pasti direspon. Kita harus dapat membedakan antara dikabulkan dan diberikan atau dijawab. Seringkali ayat-ayat Alkitab juga tertulis dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8 dijadikan sebagai jaminan atau patokan bahwa Tuhan Yesus pasti mengabulkan doa kita. Ini keliru. Ini yang mengajarkan Yesus yang lain. Yesus yang benar tidak mengajarkan begitu. Oke? Mantap ya. Allah tidak akan pernah meluluskan atau mengabulkan permintaan seseorang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Ini ya yang penting ini. Sesuai nggak dengan kehendaknya? Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya nggak bakal dikabulkan. Sama seperti orang tua juga. Anaknya minta sesuatu yang bahaya, ya nggak dikasih. Bahaya begitu ya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya." Orang sering hanya melihat klausa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, itu yang diambil sepotong ya. Yang diambil cuma sepotong gitu, tapi dia tidak lihat gitu loh bahwa ada syarat dan jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, jadi kita harus tinggal di dalam Dia, artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan sehingga mengerti kehendak dan rencananya, baru menyampaikan sesuatu permohonan. Allah adalah pribadi yang pasti merespon, tetapi belum tentu mengabulkannya. Maksud merespon di sini adalah menanggapi dengan serius setiap pergumulan yang kita bawa kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah pasti merespon doa-doa kita. Ia pasti menjawab. Tuhan tidak bereaksi terhadap persoalan yang diperkarakan di hadapannya. Kita harus benar-benar mempersoalkan apakah yang kita minta ini
sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan atau tidak ya. Allah tidak akan mengabulkan doa bila permintaan kita bertentangan dengan kehendak dan rencananya. Oleh sebab itu kita harus tinggal di dalam Dia agar kita mengerti kehendak dan rencananya. Doa dalam nama Tuhan Yesus artinya isi doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Jadi kalau tidak sesuai ya cuman kalimat dalam nama Yesus ya tidak dikabulkan. Ini berarti Allah pasti memberikan apa yang kita minta, asal permintaan itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendaknya. Hendaknya kita tidak turut terjebak dengan ajaran banyak orang hari ini, seolah-olah iman dapat mengatur Tuhan. Wah, ini dia. Iman bisa ngatur Tuhan ya. Jadi surga tuh di demo gitu. Di demo minta-minta bisa ngatur-ngatur Tuhan. Ini keliru ya. Hal tersebut bertolak belakang dengan pengertian iman yang benar. Iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi bukan iman ini, yakin percaya dengan pikiran bahwa Allah pasti memenuhi. Itu siapa yang jadi Allah kalau kayak gitu? Allah jadi manusia, manusia jadi Allah, jadi kebalik dong. Nah, sedangkan definisi iman yang benar adalah iman adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kita yang harus nurut kehendak Allah. Jangan dibalik, jangan kita berdoa imani supaya Allah mengikuti kehendak kita. Itu balik. Kita yang jadi Allah dong. Seseorang yang beriman pasti hidup dalam pengaturan Tuhan. Orang yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah akan memberi diri tunduk kepada pengaturan Allah. Baginya, doa adalah dialog untuk menemukan kehendak Allah, bukan untuk memaksa Tuhan mengabulkan doa. Saya ulangi kalimatnya, ini bagus sekali ya. Doa adalah dialog untuk menemukan kehendak Allah, bukan untuk memaksa Tuhan mengabulkan doa kita. Hebat ya. Ternyata sudah selesai, sudah habis. Oke. Saya stop dulu sharingnya. Silakan Bapak Ibu kalau mau menambahkan, ada pemikiran-pemikiran atau pertanyaan, yuk kita diskusi di sini. Ini kalau diskusi itu paling menyenangkan karena banyak pemikiran-pemikiran yang menjadi berkat. Pertanyaan pun jadi berkat, apalagi di pemikiran disampaikan, di-sharingkan begitu ya. Oke, silakan. Yuk kita akhiri perbincangan kita malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Saya minta Pak James untuk berdoa menutup acara kita. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk PA malam hari ini yang dipimpin oleh Pak David Adam. Biarlah hasil diskusi, tanya jawab, ataupun hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh kami semuanya, atau mungkin yang dipikirkan tapi belum disampaikan, semuanya dapat menyenangkan hatimu ya Bapak. Karena malam ini merupakan bagaimana olah pikir kami terhadap rencanamu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya maupun dari pribadi lepas pribadi. Sebelum kami akhiri pertemuan diskusi PA malam hari ini, kami serahkan juga saudara kami yang mengalami sakit, Pak Septori, Thomas Septori, begitu pula Pak Liona, dan Pak Ferry Kencem, maupun Bapak Ibu lainnya yang kami tidak tahu keberadaannya. Mari zaman kuasa-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus menjangkau mereka, menjamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus agar mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, beri penghiburan kepada mereka menghadapi kondisi tersebut, sakit penyakit tersebut, dan kepada hal-hal lain yang masih menjadi persoalan bagi jemaat kami di luar sakit penyakit, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk menyertai mereka, menyelesaikan semua persoalannya
dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh sisa hari ini untuk istirahat kami ke dalam tangan kuasa-Mu, untuk mempersiapkan diri menyongsong hari esok pagi dalam persekutuan doa bersama dengan Gembala Senior kami. Terima kasih Bapak untuk pertemuan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Malam semuanya. Malam semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Malam.